Perkenalkan, nama saya Berliana Waratu Zakiah dengan NIM 18130310334. Berikut merupakan penjelasan atau jawaban dari LKM 3 Biokimia 2. Soal pertama, biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron, menurut Becker tahun 1986. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Pembahasannya, pada SEM, gambar disebut dibuat berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradasi gelap terang pada layar monitor CRT. Di layar CRT inilah gambar struktur objek yang sudah diperbesar bisa dilihat. Pada proses operasinya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 dimensi. Soal nomor 2. Jelaskan konsep dari membran biologis telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Pembahasannya, membran biologis, membran atau membran sel merupakan membran permeable selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Membran biologis dalam bentuk membran sel eukariotik terdiri dari lapisan ganda fosfolipid dengan protein integral dan perifer yang tertanam yang digunakan dalam komunikasi dan transportasi bahan kimia dan ion. Sebagian besar lipid dalam membran sel menyediakan matriks cairan untuk protein berputar dan berdifusi lateral untuk fungsi fisiologis. Protein disesuaikan dengan lingkungan fluiditas membran yang tinggi dari lapisan ganda lipid dengan adanya cangkang lipid anular yang terdiri dari molekul lipid yang terikat erat ke permukaan protein membran integral. Membran sel berbeda dengan jaringan isolasi yang dibentuk oleh lapisan sel seperti membran mukosa, membran basal, dan membran serosa. Selanjutnya soal nomor 3. Fosfolirasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Pembahasan, pada fosforilasi oksidatif NADH dan FADH2 yang terbentuk pada reaksi oksidasi dalam glikolisis, reaksi oksidasi asam lemak, dan reaksi oksidasi dalam siklus asam sitrat merupakan molekul tinggi energi karena masing-masing molekul tersebut mengandung sepasang elektron yang mempunyai potensial transfer tinggi. Bila elektron-elektron ini diberikan pada oksigen molekuler, sejumlah besar energi bebas akan dilepaskan dan dapat digunakan untuk menghasilkan ATP. Fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 kepada O2 melalui serangkaian pengembangan elektron. Proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme air.
Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Teori kemiosmotik adalah teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiosmotik yang dicetuskan oleh Peter Denis Mitchell sebagai hasil dari analisis ilmiah terhadap studi David Kaelin pada sistem sitokrom serta studi Warburg dan Wieland pada respiratory hydrogen series yang kemudian dikembangkan menjadi konsep rantai pernapasan. Teori ini mengutarakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina difosfat dengan molekul. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran yang sering disebut dengan gaya gerak proton. Gradien ini mempunyai dua komponen, yaitu perbedaan pada konsentrasi proton atau gradien pH dan perbedaan pada potensi listrik. Energi yang tersimpan dalam bentuk perbedaan potensi listrik dalam mitokondria dan juga sebagai gradien pH dalam kloroplas. Soal nomor 6. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Pembahasan. Rantai transfer elektron membawa baik proton maupun elektron, mengangkut proton dari donor ke akseptor, dan mengangkut proton melewati membran. Proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Pada mitokondria, elektron ditransfusikan dalam ruang antar membran yang menggunakan protein transfer. Elektron sitokrom C yang larut dalam air, ia hanya mengangkut elektron, dan elektron ini ditransferkan menggunakan reduksi dan oksidasi atom besi yang terikat pada protein pada gugus heme strukturnya. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Pembahasannya. Yang pertama, kompleks 1 merupakan protein pertama pada rantai transfer elektron berupa kompleks enzim yang disebut dengan NADH koenzim Q oksidoreduktase. Yang kedua, kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinone oksidoreduktase, adalah titik masuk kedua pada rantai transfer elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Kompleks 2 adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintas metabolisme, siklus asam sitrat maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron, dan terdiri dari 4 subunit protein dan mengandung sebuah kofaktor flavin adenina dinukleotida yang terikat pada enzim, gugus besi sulfur, dan sebuah gugus heme yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron
ke koenzim Q. Namun dipercaya penting dalam penurunan produksi spesies oksigen reaktif. Yang ketiga, kompleks 3, juga dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UGCR. Yang keempat, kompleks 4 adalah protein terakhir yang pada rantai transfer elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim COX. Soal nomor 8. Jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah 12 ATP. Jumlah energi yang terbentuk dalam siklus asam sitrat oksigen 1 mol asetil CoA lewat TCA Sisley menghasilkan 3 mol yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 kali 3 mol ATP sama dengan 9 mol AP. Kemudian 1 mol FADH yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Yang selanjutnya enzim suksinat tiokinase menghasilkan 1 mol ATP. Jadi dari 1 mol asetil CoA dihasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Selanjutnya soal nomor 9. Tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Glikolisis 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif 1 asam pirufat menghasilkan 1 asetil CoA dan 1 NADH. Karena 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, maka dari tahap dekarboksilasi oksidatif 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 NADH. Siklus Krebs 1 asetil CoA ditambah 1 asam oksaloasetat menghasilkan 1 asam sitrat, 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Karena 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA, maka dari tahap siklus Krebs 2 asetil CoA ditambah 2 asam oksaloasetat menghasilkan 2 asam sitrat ditambah 6 NADH ditambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP. Selanjutnya NADH dan FADH2 akan diteruskan ke dalam tahap transfer elektron untuk menghasilkan ATP. 1 NADH dapat menghasilkan 3 molekul ATP sementara 1 molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP, sehingga total ATP yang diperoleh dari 1 molekul glukosa adalah 38 ATP. Akan tetapi, jumlah 38 ATP ini hanya terjadi pada kondisi ideal, yaitu ketika terdapat cukup oksigen dan sel bekerja dengan sangat efisien. Faktanya, 1 glukosa paling sering hanya menghasilkan 29-30 ATP saja. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor 10. Jelaskan gambar 1, 2, dan 3 dari artikel yang diberikan. Pembahasan. Gambar yang pertama, gambar terdapat pada slide sebelah kanan. Penjelasannya, umumnya membran sel memiliki bagian kepala pola hidrofilik dengan gaya ikat gliserofosforilaster yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina
serina, dan lain-lain, dengan dua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk ikatan ester. Pada rantai primer ditempati oleh asam lemak jenuh dan pada rantai sekunder ditempati oleh asam lemak tak jenuh. Bagian kepala dapat berinteraksi dengan air maupun larutan fase akuatik, sedangkan bagian rantai akan dihimpit membentuk matriks fosfolipid yang disebut sebagai fase internal. Liposom merupakan vesikel artifisial yang terdiri dari lipid bilayer. Liposom berguna sebagai pengangkut nutrisi dan obat-obatan farmasi. Liposom dapat dibuat dengan menggunakan membran biologis atau seperti dengan sonikasi. Selanjutnya gambar nomor 2. Penjelasannya, struktur skema liposom multilamelar menunjukkan kemungkinan lokasi senyawa inang, larutan dalam lemak atau amfifilik senyawa atau disebut dengan eliposoid abu-abu, mengolokasikan seluruhnya atau sebagian di antara rantai asil PL, dan senyawa hidrofilik atau bintik hitam dipertahankan di ruang berair antara bilayers. Selanjutnya gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini merupakan garis besar teknik analisis utama yang diterapkan untuk belajar interaksi antar obat atau pembawa obat dan model biomembran. Untuk mempelajari interaksi obat dengan PL, lipid atau obat campuran disebarkan di atas air atau fase buffer berair untuk membentuk monolayer di Langmuir melalui titik. Monolayer kemudian dikompresi dan kemudian area tekanan isoterm diukur dan dibandingkan dengan salah satu lipid murni. Dua parameter termodinamika utama, yaitu tekanan permukaan dan suhu, dapat dengan mudah dikontrol dalam aplikasi ini. Selain sebagai nanokarir obat yang valid, liposom telah menjadi model biomembran yang menarik untuk mempelajari interaksi dengan obat-obatan dan untuk membuat percobaan partisipasi. Sekian penjelasan atau jawaban dari saya. LKM 3 ini saya tutup dengan terima kasih.